Dasar perempuan teriak-teriak apa? Jiang Feng, tolong aku. Tolong aku. Mau ditolong? Suamimu yang tak berguna masih terperosok di lubang. Biarlah aku yang menolongmu. Tolong aku, Jiang Feng. Wahahaha. Bos, dia sudah mati. Kuburkan mereka semua. Shumo. Teriak-teriak apa? Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Bayar kalian sekeluarga berkumpul. Direktur Jiang, ada yang perlu diperintahkan? Shumo ingin makan kacang goreng keluarga Lao Zhang. Pergi beli beberapa. Bos Chong, istri Anda sudah meninggal 20 tahun lalu. Meninggal dunia. Berita stasiun ini, hari ini pukul 5 sore. Orang terkaya di kota kita, Jiang Feng, meninggal karena gagal diselamatkan. Semasa hidupnya, dia adalah kolektor dan industrialis terkenal di kota kita. Ini di mana? Kenapa aku berada di tempat ini? Jiang Feng, berani-beraninya kau memukulku. Cepat lari. Ayo, ayo. Jiang Feng, kau brengsek. Sayang, aku salah. Aku janji tidak akan seperti ini lagi. Dasar binatang. Setiap hari mabuk-mabukan dan judi. Sekarang bahkan istri sendiri dipakai untuk bayar utang judi. Apa kau masih laki-laki? Dulu karena Shumo bunuh diri. Aku linglung, masuk ke toko lotre dan menggores tiket. Barulah dapat modal pertama. Mengidentifikasi harta karun, menjadi orang terkaya di Sioux City. Kemudian, ada tetangga yang menang hadiah besar. Bos datang. Kau lagi. Utangmu yang dulu belum dilunasi. Utang dulu, kali ini aku bawa uang tunai. Jadi mencuri uang Shumo lagi ya? Kau ini laki-laki, hidup bergantung pada perempuan. Saya mau ke kau? Jangan banyak bicara. Aku pilih sendiri. Tidak salah, dulu yang menang adalah tiket ini. Mana ada yang menang? Orang sepertimu pantas miskin selamanya. Maaf, 2000. 2000. Beneran nih? 2000 yuan? Wah, benar-benar beruntung ya. Kamu masih berutang 135 padaku. Wah, berarti aku harus menagihmu. Uangnya tidak usah dikembalikan, sisanya aku ambil semua. Kamu ambil semua? Jangan salahkan aku kalau nggak ingetin ya. Peluang menangnya sebenarnya nggak setinggi itu. Berapa harganya? Pas 2000. Dasar pemboros. 2000 bukan jumlah kecil loh. Habis semua masuk ke situ. Kalau gampang menangnya, semua yang beli tiket pasti pada kaya dong. Gimana? Nggak menang lagi kan? Aku udah ingetin tadi. Maaf ya, 50.000. 50.000. Bikin makanan enak buatan An dulu, dia terlalu kurus. Ayah bersih-bersih dulu, terus antar makanan buat ibu. Kamu di rumah baik-baik ya? Iya, iya. Jangan sibuk-sibuk. Gimana pertimbanganmu soal yang kubicarakan waktu itu? Pak Zhang ini memang punya 2 anak, tapi orangnya bisa diandalkan. Aku pikir-pikir dulu deh. Masih mikir apa lagi? Mana ada lebih muda? Si pemboros ini. Sudah, ayo makan.
Cepat makan sana. Kamu cuma makan ini? Jiang Feng ini memang bukan orang baik. Makan punyaku saja. Suaminya ini suka mabuk, judi, dan main perempuan. Benar-benar pemboros. Siapapun yang nikah sama dia pasti sial 7 turunan. Terima kasih, aku nggak mau makan. Shumo, Kamu mau apa? aku bawakan makanan buatmu. Bawa makanan apa lagi? Nggak malu apa? Jangan dong, aku penasaran dia bawa makanan enak apa. Iya nih. Wah, mewah banget. Kalian mau merayakan tahun baru apa gimana? Apa kamu sudah menghabiskan semua uangku? Ini uang hasil kerjaku sendiri, Momo. Nanti aku akan cari uang. Oh iya, toko Tian Kiaoshan. Kamu mau apa? Aku mau apa? Waktu itu kamu mempermainkanku, sekarang tanya aku mau apa? Hajarnya. Jangan-jangan. Tenang-tenang, waktu itu salahku. Ini sebagai permintaan maaf. Lumayan tulus juga. Karena kamu minta maaf dengan tulus. Ngapain? Tentu menyelesaikan yang belum selesai kemarin. Kita kan saudara, kamu punya barang bagus begini. Harus bisa berbagi, hahaha. Jiang Feng, Jan Gana Mosai. Taruh dulu barangnya. Utangnya bisa ditunda nggak? Bisa. 3 hari lagi aku bayar pokok plus bunganya. Ganggu lagi. Aku bunuh kau. Baik, taruh dulu barangnya. Pergi. Tunggu saja. Tunggu saja. Kamu utang berapa? Rp100.000. 1 juta. Apa? 1 juta? Jiang Feng, dasar pecandu judi. Shumo, aku janji nggak judi lagi. 1 juta, kerja seumur hidup pun nggak bakal lunas. Shumo, soal uang aku akan cari solusi. Bawa An ke rumah ibu dulu, sembunyi beberapa hari. Nanti aku jemput, oke? Baru-baru ini, sebuah berita menggemparkan komunitas antik Susiti. Harang pada Pesai Haidam terjual dengan harga jutaan. Selanjutnya, mari kita lihat berita berikutnya. Siapa yang beruntung banget sih? Kalau nggak salah, harta karunnya ada di toko ini. Tapi 50.000 nggak cukup beli patung itu. Aku harus lihat barang lain dulu. Kamu buta ya? Ini kan Yuan Qinghua. Kamu sentuh porselen Qinghuaku, harus ganti rugi. Ada APA? Ini harta karun toko kami, Yuan Qinghua. Benar juga Yuan Qinghua. Aku tidak sengaja. Berapa aku ganti? Tunggu dulu. Kamu ditipu. Jangan ikut campur, Jiang. Nona, ini bukan Yuan Qinghua. Lihat baik-baik, ini bukan Yuan Qinghua. Ini apa sih? Dasar kampungan pecandu judi, ngerti apa kau? Tuan, terima kasih atas niat baiknya. Tapi ini memang Yuan Qinghua. Yang ini sih iya. Tapi yang ada di lantai ini, belum tentu. Maksudmu? Berani-beraninya menipuku. Kau tunggu saja. Nona Lin, Nana Barani aku menipu Anda? Ju apa orang tadi? Yuan Qinghua di tempat kami. Aku kira yang pecah itu yang itu. Tuan, siapa nama Anda? Kalau bukan karena Anda, aku tidak akan tahu kalau ditipu mereka. Tidak apa-apa, panggil saja Jiang Feng.
Jiang Feng, mau cari masalah ya? Lagi-lagi merusak rencanaku. Ha! Kau ini penjudi gagal. Utang menumpuk masih main-main dengan barang antik. Isi dompet berapa sih? Itu bukan urusanmu, bos, tunjukkan yang itu. Maaf, barang di toko kami. Harus verifikasi kekayaan dulu. Pastikan punya daya beli baru bisa lihat. Hahaha. Kaget ya? Ngapain beli barang antik kalau tak punya uang? Berapa? 1 juta. Tak perlu verifikasi, punya 1 juta pun harus bayar utangku dulu. Mana mampu beli? Tunggu. Kalau benar-benar mau beli, ada caranya. Kau berletak, sujud padaku. Panggil aku ayah, aku pinjamkan 1 juta. Deng Hui sialan ini. Seperti perkataan anjing. Tunggu, tak perlu buru-buru. Hari ini apa yang kau suka? Di toko, bilang saja, aku yang bayar. Kau siapa? Ini orang terkaya Susiti, Lin Qingyu. Nona Lin. Hahaha Lin. Nona Lin, maaf, dia cuma penjudi gagal. Utang lebih dari 1 juta padaku, aku usir dia sekarang. Tak ganggu pandanganmu. Tak peduli siapa dia, hari ini apa yang dia suka. Di toko, bilang saja, aku yang bayar. Nona Lin, ini kurang tepat. Apa kau meremehkan Lin Qingyu? Nona Lin, ini melanggar aturan. Bos Wang, katakan. Bisa-bisa, apa kata Nona Lin itu yang benar? Bos, aku mau yang ini. Wahahaha, itu barang paling murahan di toko Bos Wang. Cuma buat pelengkap, Nona Lin, jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma pecandu judul, tiap hari cuma makan, minum, main perempuan, dan berjudi. Tuan Zhang. Padang Buddha ini yang paling berharga warnanya hijau kimasan, yang hitam ini lihat. Ini dia. 500.000. Nona Lin, sepertinya uangmu akan hilang percuma. Deng Hui, kalau kamu merasa ini tidak berharga, berani tidak bertaruh denganku? Taruhan apa? Kita bertaruh apakah ini layak 500.000 atau tidak? Kalau nilainya lebih dari 500.000, hutangku pada melunas. Kalau tidak layak, Aku akan memotong salah satu lenganku, dan melunasi semua hutangku dalam 3 hari. baik, tapi tambah satu syarat, kalau tidak layak. Kamu harus merangkak di bawahku. Baik, aku setuju. Tunggu, mana ada hal sebaik ini di dunia? Menang cuma dapat pelunasan hutang. Kalau harus bayar segitu, gini aja, kalau menang, aku yang bayar hutang Tuan Jiang, kalau kalah, kamu juga harus bayar sama. Setuju? Baik. Haha, Nona Lin, kali ini dia salah lihat. Patung Buddha hitam ini, aku dapat dari jalanan. Lihat, toko kita ini kurang barang besar. Aku pakai ini buat hiasan doang, hahaha. Tuan Jiang, patung Buddha ini kelihatannya biasa saja. Mau pertimbangkan lagi? Iya, pikir lagi, nanti tangan kiri atau kanan yang dipotong. Nona Lin, lihat ini apa? Ini mutiara malam, dan itu 2 mutiara malam alami. Dijual lagi minimal 20 juta. Nona Lin memang jeli. Tidak mungkin, masih ada mutiara malam alami? Betul, bukan cuma omongan si gadis kecil ini. Jangan kaget dulu, ini baru sebagian kecil. Nona Lin, lihat ini. Ini patung Buddha Sakyamuni. Dilihat dari gayanya, seharusnya dari sebelum zaman Song, dan masih utuh seperti ini. Nilainya minimal 100 juta. Aku beli. Tuan Zhang, tolong jual padaku. Ini pasti palsu, mau tidak aku tidak jual? Menurutmu? Tunggu. Kamu lupa sesuatu. Nona Lin, aku hanya bercanda dengan Fengga. Bercanda. Kau pikir aku Lin Qingyu ini terbuat dari tanah liat? Kau bilang bercanda ya bercanda? Dia adalah Lin Qingyu. Orang terkaya di Sioux City, Lin Qingyu. Dilaporkan meninggal dalam kecelakaan mobil di Sioux City. Fengga, aku salah, Fengga. Fengga, utang judi aku nggak usah dibayar ya? Jangan, Fengga. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik-baik. Tunggu. Kalau kau tidak berani, bayar aku yang bantu.
Orang seperti ini harus diberi pelajaran, biar dia tidak berani mengganggumu lagi. Kalau tidak, dia akan seperti perkat yang susah lepas. Fengge, aku salah. Oh enggak, kasihani aku salah. Mulai sekarang kau belakangkanku. Kalau berani mengganggu Momo lagi, konsekuensinya tidak akan seperti ini. Pergi. Tuan Zhang, kamu terlalu baik. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Hari ini terima kasih Nona Lin, sudah membantuku melampiaskan amarah. Jangan berterima kasih, aku yang harus berterima kasih padamu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Baik. Tunggu Nona Lin. Apakah kamu akan lewat jalan King Shui? Ya, jalan King Shui paling dekat dengan rumahku. Kenapa? Aku sarankan kamu ganti rute. Ganti rute? Kenapa? Anggap saja ini firasatku. Tuan Zhang, percaya tahayul tidak baik. Sudahlah, dengan peringatanku, dia seharusnya akan lebih hati-hati. Ambil dulu 50.000. Untuk beli beberapa barang di rumah. Jiang Feng, kamu kesini untuk apa? Aku mau beli beberapa baju untuk Momo. Jangan bercanda, di rumahmu saja susah makan, ya? Mau beli baju untuk Momo di sini? Ini kenapa? Ini toko merek, satu baju harganya ratusan. Kamu tidak tahu kondisi rumahmu sendiri? Tidak usah khawatir. Tuan ini. Maaf, ini bukan tempat untukmu keluar. Kamu siapa lagi? Saya tidak berbakat, pemilik toko ini. Suami kehebat, SI Sampa ini tidak tahu sedang hila APA hari ini. Keluarga mereka level APA, pantas pakai baju yang sama dengan saya. Keluarkan baju termahal di tokomu. Apa katamu? Aku bilang keluarkan baju termahal di tokomu, aku beli. Entah bagaimana Shumo bisa menikah dengan orang sepertimu. Tidak punya uang tapi sok kaya. Kamu tahu di sini. Baju termahal harganya berapa? 2.000. Shumo harus berhemat selama setengah tahun. Baru bisa beli satu baju di sini. Kamu seorang pria tidak kerja apa-apa. Hanya bisa menghisap darah wanita. Tidak tahu malu. Orang seperti ini sudah sering kulihat, gengsi tapi menderita. Keluarkan. Kok kamu punya banyak uang? Urusanmu apa? Masih ada 10.000 tunai, seharusnya cukup untuk kebutuhan rumah. Kok kamu datang, Momo? Kamu tidak menyuruh ibu duduk. Siapa ibumu? Hari ini aku datang untuk menjemput Momo pulang. Dulu aku buta, sampai menyeret Momo ke lubang api besar seperti kamu. Kamu datang tepat waktu, ini surat perceraian. Tanda tangani. Ibu, dulu aku selalu tidak baik pada Shumo. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Bohong, kamu selalu bilang begitu. Kapan pernah berubah? Kali ini serius. Warga sekalian, aku Jiang Feng bersumpah. Aku akan baik pada Shumo. Jika aku menyakiti Shumo lagi atau tidak kerja, aku akan seperti jari ini. Jiang Feng, kamu ngapain? Aku percaya kamu. Cepat bangun. Ibu, sekarang kamu percaya dia? Jangan omong kosong. Jiang Feng kumelisik. Dia pikir memotong jari bisa mengubah apa. Tahukah kamu mempertaruhkan sisa hidupmu. Bagaimanapun, hari ini kamu harus ikut aku. Iya, Jiang Feng ini cuma pengangguran. Luka kecil ini biasa baginya, bukan masalah. Sifat asli sulit diubah. Kalau Jiang Feng bisa berubah, babi betina pun bisa memanjat pohon. Ibu, sebenarnya mau Jiang Feng bagaimana? Dulu waktu kamu menikah dengan keluarga Jiang, kamu seperti apa? Sekarang lihat dirimu sendiri, jadi apa kamu? Warga sekalian, kalian yang menilai, menurut kalian, seorang pria bahkan tidak bisa menghidupi istri dan anaknya sendiri. Dengan APA dia, muka APA lagi yang jawabannya. Untuk mengatakan dia baik pada istrinya dan anaknya. Adik perempuan benar, omong kosong saja tidak bisa. Jiang Feng ini hanya bicara omong kosong. Adik perempuan, jangan sampai tertipu olehnya. Kamu dengar, kalau kamu mau tinggal di keluarga Jiang boleh. Asalkan dia bisa membuktikan dia punya kemampuan untuk menghidupimu. Punya kemampuan untuk membesarkan An-An, kalau tidak, kamu harus ikut aku. Bagaimana membuktikannya? Aku tidak akan menyulitkan kalian. Jiang Feng kecanduan judi. Suami surga mengambil uang darimu, asalkan dia sekarang bisa mengeluarkan 100.000 yuan, aku akan sementara menempatkan kalian berdua di tempat Jiang Feng. 100.000? Ibu, gajiku sebulan hanya beberapa ratus yuan. Kamu suruh Jiang Feng. Bagaimana bisa mengeluarkan 100.000 yuan? Ya, 100.000 yuan, ini terlalu menyulitkan. Tapi juga Jiang Feng seharusnya, kalau dia mau bekerja keras. Dengan warisan dari orang tua,
Bagaimana mungkin tidak bisa mengeluarkan 100.000 yuan? Setiap hari makan, minum, judi, mana ada 100.000 yuan? Bagaimana? Tidak bisa kan? Kalau tidak bisa, jangan salahkan aku kejam. Pergi. APA, aku tidak peduli, tidak bisa mengeluarkan 100.000 yuan. Apapun tidak bisa menghentikanku, ikut aku pulang. Ibu, ini 100.000 yuan. Kamu tenang, aku pasti akan baik pada Shumo, percayalah. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa kamu judi lagi? Tidak, tidak. Shumo, aku bersumpah, aku dan judi tidak akan pernah bersama. Aku percaya kamu. Ibu. Sekarang kamu harus tenang. Tenang? Tenang apa? Cepat ambil uangnya. An-an. Siapa keluarga pasien? Anak sekarang menderita meningitis akut. Perlu operasi segera. Parah tidak? Tidak apa-apa, penyakit ini asal diobati tepat waktu tidak akan masalah. Benar, biaya pengobatan sudah dibayar? Tenang, masalahnya tidak besar. Dr. Huang. Aduh, tidak bisa. Tanganku terluka, kamu harus obati aku dulu. Tuan Deng, luka Anda ini kecil. Di dalam ada pasien gawat darurat yang perlu saya tangani. Apa katamu? Kamu bilang luka di tubuhku, Deng Hui. Ini luka kecil? Maaf, Tuan Deng. Tunggu, temanku ini masih ada luka, lanjutkan perawatannya. Tuan Deng, di dalam ada pasien meningitis akut. Tidak bisa ditunda, dan operasi ini sekarang. Hanya saya yang bisa melakukannya. Bagaimana kalau begini, saya minta dokter lain untuk merawat Anda. Saya meminta kamu, Huang, untuk merawat, ini sudah memberi kamu muka. Jangan bilang mau masuk untuk operasi. Saya bisa bikin rumah sakitmu ini tutup. Deng Hui, kamu apa sebenarnya? Kakak Feng. Di dalam itu anakmu. Aduh, sayang sekali. Anak yang cantik seperti ini. Kamu, Ayo pukul. Ayo pukul di sini. Kalau kamu berani sentuh aku hari ini, aku akan hancurkan rumah sakit ini. kamu mau apa? Zhang Feng, atas nama Lim Qingyu. Berani memukulku? Aku yang salah sebelumnya. Biarkan dokter masuk dulu untuk merawat anakmu. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. APA Pun. Baik, ayo. Merangkak dari sini sampai ke sana. Kalau kamu lakukan, biarkan dia masuk untuk merawat. Hahaha, mau merangkak tidak? Baik. Jiang Feng, jangan. Katanya waktu terbaik untuk mengobati meningitis itu singkat. Ayo, Mau merangkak tidak? Sekarang, biarkan dia masuk untuk merawat, ya? Tidak, tadi aku hanya bercanda. Jiang Feng. Aku memanggilmu Kakak Feng. Kamu berani menyahut. Kamu tidak lihat diri sendiri di cermin? Rawat temanku. Colaya. Deng Hui, aku mohon. Kesalahan Jiang Feng sebelumnya. Aku minta maaf di sini. Biarkan Dr. Huang menyelamatkan An-an dulu. Ini sikap permintaan maafmu? Asalkan bisa menyelamatkan An-an, aku mau melakukan apa saja. Apa saja boleh. Asalkan aku bisa melakukannya. bisa, kamu pasti bisa. Deng Hui, berani sekali kamu. Nona Lin, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu sudah berbuat semaumu. Kamu berani memukulku? Barusan itu bukan aku yang memukulmu. Sekarang baru aku. Dokter Huang, cepat selamatkan orang. Baik, bagaimana penanganannya? Kakak Feng. Aku salah,
Aku salah. Kakak Feng. Kakak Feng, jangan. Ada apa kamu mencariku? Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu, Tuan Jiang. Xiao Wang hari ini tidak lewat jalan King Shui. Gantikan saja. Baik. Ada apa ini? Katanya pipa gas di jalan King Shui meledak. Lebih dari 10 orang tewas. Tuan Jiang, kamu menyelamatkan nyawaku. Nona Lin, kamu memang beruntung. Keluarga pasien, Dokter, bagaimana? alhamdulillah, berhasil. Terima kasih. Nona Lin, ada apa mencariku? Jujur saja, di Jiangnan akan ada lelang barang antik. Aku ragu, ingin minta bantuan Tuan Jiang untuk memeriksanya. Baik, mari kita pergi bersama. Ya. Tuan Jiang, kamu bisa lihat-lihat dulu di sini. Aku mau menemui beberapa teman untuk mengobrol. Baik, Nona Lin silakan. Kenapa begitu kaku? Panggil saja aku King Yu. Jadi kamu yang bernama Jiang Feng? Lengan Deng Hui patah karena kamu kan? Oh, jadi majikannya datang sendiri. Sudah besar masih suka cari gara-gara. Aku sarankan kamu pergi dengan baik. Ini bukan tempat yang cocok untukmu. Urusi dirimu sendiri saja. Satpam. Aku ingin bertanya, bagaimana kerja satpam di sini? Kok sembarang orang bisa masuk? Cepat suruh dia pergi. Iya, segera. Kami akan segera mengusirnya. Diam saja apa? Cepat pergi. Kamu yakin mau mengusirku? Tentu saja. Jangan bilang ini perintah yang Master Wang. Dengan penampilanmu yang melarat, pantas berada di sini. Siapa yang berani mengusir tamuku? Nona Lin. Wang Kunlun, kamu siapa? Berani mengusir tamuku? King Yue, sejak kapan? Kamu bergaul dengan orang seperti ini? Dengan siapa aku bergaul? Urusanku sendiri. King Yue, kupikir kita cocok. Pergi. Siapa yang suruh panggil aku King Yue? Jijik? Ehem. Nona Lin, jangan marah begitu. Bukan karena kamu. Wang Kunlun ini sudah beberapa kali mengaku padaku. Tapi selalu kutolak. Dia seperti perekat. Sangat mengganggu. Mau memberinya pelajaran? Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Apapun yang dia inginkan. Kita rebat semua. Tenang saja. Kamu yakin? Percayalah padaku. Barang lelang pertama. Kursi kayu cendana era King. Harga awal 100.000. 110.000. 150.000. 200.000. Wang Kunlun, kamu sengaja melawanku? King Yue, ini lelang. Yang bayar tertinggi dapat. Kamu suka, aku juga suka. 220.000. 250.000 sekali. Terjual. Barang lelang kedua. Harga awal 500.000. 500.000. 550.000 sekali. Terjual. Barang berikutnya. Tungku tembaga emas. Harga awal 500.000 juga. Ini jelas palsu. Benar, ini barang lelang amal. 500.000. 500.000? Ini palsu. 10.000. 1 juta. Tuan Zhang, ini jelas-jelas palsu. Percayalah padaku. 5 juta. Deng Hui bilang Jiang Feng jago cari barang murah. 5 juta 2 kali. 6 juta. Selamat Tuan Wang. Hahaha, dasar bodoh. Habisin 6 juta buat beli barang yang udah 20 tahun lebih. Barang perunggu. Kenapa nggak bilang dari tadi itu palsu? Dari awal udah kubilang, kamu nggak denger. Barang lelang berikutnya. Adalah ding ini. Nona Lin, bagaimanapun juga. Harus dapatkan ding perunggu ini. Tuan Jiang suka ini. 2 juta.
5 juta. Lupa tadi mereka gimana nipu kamu? 5 juta sekali. Silakan ambil, cuma ding perunggu jelek. Kual awal pulang juga ke begitu kalian ceng. 5 juta 3 kali. Selamat Nona Lin. Ching Yu. Kamu percaya omongan orang kampung? Ngabisin 5 juta. Piet kali ding perunggu jelek bag ini. 5 juta doang, anggap aja sedekah. Sedekah nggak masalah, tapi hati-hati. Jangan sampai ditipu si brengsek ini. Ada orang gak ngerti tapi sok ngomong. Ini adalah Ding Maugong. Maugong, ahli pembuat perunggu dari 5.000 tahun lalu. Ding ini buatannya. APA, Ding Maugong, yang sejajar dengan Si Yang Fang Zun dan si Muding? Betul, Ding Maugong, dinamai dari pembuatnya Maugong. Di dalamnya ada capnya. Waduh beneran, ini pasti harganya selangit. Wong Kung Lung Penny Organir Buta. Lelang semalaman. Tapi ketinggalan harta paling berharga, dasar pemboros. Hahaha. Tuan Zhang, hari ini kamu bantu aku besar-besaran. Gimana ya aku balas jasa kamu? Oh iya. Ini kartu hitam pertama sejak Kota Su berdiri. Pakai ini bisa diskon 90% di mana saja di Kota Su. Bisa nikmati diskon 90%. Kenapa? Kenapa dia Jiang Feng? Bisa dapat uang sebanyak ini, bos kenapa? Zhang Feng, lagi dapat untung besar di lelang, beneran? Si sampah itu baru aja dapat 1 miliar, sekarang dapat lagi? Ini dapat berapa banyak? Kamu tanya aku tanya siapa? Bos, Jiang Feng waktu itu. Surat utang yang dia tulis buat kamu belum kamu kasihkan? Lin Qingyu udah bilang utangnya lunas. Sekarang ngomong apaan sih? Oke, gini aja. Deng Hui, kamu ngapain? Lepasin aku. Bukannya Jiang Feng udah lunasin semua utang judinya? Lunas? Dia pakai apa buat lunasin? Lihat baik-baik. 1 miliar, dia pakai apa buat bayar? 1 miliar? 1 miliar? Deng Hui, kamu salah hitung ya? Jiang Feng mana berani segitu? Berani judi sebanyak itu? Dia emang gak berani, tapi utang judikan ada bunganya. Kalau udah digulung, hehe. Hitam di atas putih, jangan coba-coba ngelak. APA, orang-orang ini ngapain? 1 miliar? Bener-bener anak boros, berani banget. Ngapain lihat-lihat? Pergi sana. Katanya Jiang Feng ini gak datang-datang. Mau minta bunga gaya? Serang. Hahaha. Berhenti. Deng Hui. Mau mati? Lupa waktu itu Nona Lin. Ngajarin kamu. Jiang Feng! Aku suruh kamu sebut. Kamu mau apa sih? Utang bayar utang. Kamu mau aku gimana? Utangku ke kamu kan udah dihapus? Oh ya? Aku kok gak tahu? Gak tau ya? Kalau soal ini, sampai Nona Lin Qingyu tahu. Bodoh amat. Kamu masih sebut dia? Lanjut. 1 miliar aku bayar, aku bayar, aku bayar. Aku suka orang kayak kamu yang tegas. Jangan, Jiang Feng, jangan! Jangan takut, demi kamu apa aja worth it. Kartu. Password. 861.203. Saya Pak. Turun sekarang. Kakak. Sepertinya itu Tuan Chen. Tuan Chen. Bos, kenapa kamu datang? Ya adalah Jiang Feng. Iya. Aku sedang menagih utang. Ada apa? Tuan Chen, kamu ini. Masih menagih utang? Malu sekali bagi perkumpulan Sihai. Aku melakukan semua ini untukmu. Untukku? Aturan perkumpulan Sihai mana? Dari 100.000 naik ke 1 juta, lalu ke 100 juta. Hebat kamu. Posisi bos seharusnya diberikan padamu. Kakak. Hukum keluarga. Tak disangka, Tuan Chen yang terkenal ternyata seorang wanita. Kamu adalah Jiang Feng? Ya.
Tadi telepon itu kamu yang meneleponku? Apa yang kamu katakan benar? Benar. Bagaimana membuktikannya? Kamu belum memenuhi syaratku. Kamu tahu siapa aku? NAK. Tentu. Aku suka pria yang berani, bawa orang itu masuk. Serahkan pada Tuan Jiang untuk dihukum. Aku beri waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Ah Feng, sudahlah, tidak worth it. Kak Fong, aku salah. Aku salah. Tolong maafkan nyawaku. Jangan sampai aku melihatmu lagi di Susiti. Jaja. Sudah selesai. Tanpa Bos Chen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kamu pulang dulu. Sekarang bisa bicara? Bos Chen, kamu sedang membicarakan bisnis, kan? Bagaimana kamu tahu? Baru-baru ini pengusaha terkenal kota kita, Chen Qiankun, meninggal secara tidak terduga, menurut sumber yang tahu. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Kamu hanya perlu tahu ini adalah jebakan. Hanya dengan perkataanmu? Bos Chen, tidakkah kamu merasa bisnis ini terlalu kebetulan? Maksudmu, Ada pengkhianat di sekitarmu. bawa dia masuk. Jangan, kasihani aku. Kamu minarik, aku ingat kamu. Sudah baik? Sudah. Tahun 2002, pasar saham terus dalam kondisi bullish. Properti, kesehatan, ponsel. Dan game online berkembang pesat. Ayah, kamu mikir apa? Lihat rangkaian bangga yang kebuat untuk ibu. Cantik tidak? Ya, cantik. Tapi aku rasa kurang sesuatu. Kurang apa? Kurang sedikit perhiasan. Momo, selama ini, kamu ikut aku menderita. Nanti, apa yang orang lain punya, kita harus punya. Apa yang orang lain tidak punya, kita juga harus punya. Kamu sudah punya niat itu saja sudah cukup. Tidak bisa hanya niat saja. Ayo sekarang aku ajak kamu pergi. Tunggu sebentar. Aku akan membereskan dulu. Ini terlalu mahal. Kamu lupa aku sekarang punya banyak uang? Beli saja. Kalau begitu aku beli saja. Halo. Kamu, Shuemo? Benar-benar kamu Shumo? Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Ini siapa? Aku perkenalkan. Ini suamiku, Jiang Feng. Ini teman SM aku, Kim Hong. Halo. Halo, kalian lihat perhiasan? Ada budget berapa? Beli saja. Keluarkan yang terbaik di toko kalian. Bagus ya, Shuemo. Kamu jatuh ke seorang kebahagiaan. Kalau begitu aku tidak sungkan. Kalian datang tepat waktu. Ini, cincin pita. Dan beberapa kalung ini, semuanya produk baru perusahaan kami. Semuanya bagus, tapi rasanya kurang sesuatu. Oh ya, toko kami punya barang istimewa. Hati emas. Kalian tunggu sebentar. Aku akan ambilkan untuk kalian lihat. Ya, baik. Bagus tidak? Tidak tahu pilih yang mana, beli semuanya saja. Itu terlalu berlebihan. Kin Hong, siapa yang suruh kamu ambil hati emas? Kembalikan temanmu, kalau temanmu bisa beli. Kamu sampai harus jadi sales di tempat begini? Pergi sana. Kalau mau lihat ya lihat, nanti rusak siapa yang tanggung? Maaf ya Momo, soal Golden Heart itu. Sudah dipesan orang lain. Gak apa-apa, yang ini juga bagus kok. Pesan apaan?
Aku cuma gak mau kasih lihat. Lagi pula target penjualanmu selalu gak tercapai. Cuma bawa teman-teman gak jelas. Kamu gak lihat mereka bisa beli apa enggak? Kamu kok gini sih? Kita aja belum lihat. Gimana tahu kita gak mampu? Gimana aku tahu? Lihat tuh, baju seharga 200.000 aja gak punya. Tahu Golden Heart harganya berapa? 100 juta. Bukan buat orang miskin kayak kamu. Kamu. Maaf Momo, kalian mau lihat apa? Aku kasih diskon 20%. Diskon 20%? Minta izin aku dulu. Target penjualanmu selalu gak tercapai. Masih mau kasih diskon? Berani banget kamu. TAPI. Melihat kamu sudah lama kerja di sini. Malam ini ikut aku pulang belajar bahasa asing. Nanti aku kasih diskon 20% buat temanmu. Gimana? Kalau diskon 10%? 10% juga gak boleh. Harus ikut aku pulang belajar bahasa asing. Belajar apaan? Kerjaan mesum. Aku keluar. Nggak bisa. Mau keluar seenaknya? Kontrak palsu ya? Kalau target gak tercapai, bayar ganti rugi 10 kali lipat. Target penjualan per bulan berapa? 10 juta. Keluarkan Golden Heart, aku beli. Jangan sok kaya deh. Kamu mampu beli? Golden Heart aja kurang, toko ini aku beli sekalian. Ini, kamu member klub mana? Toko kami gak pernah keluarin kartu begini. Aku sarankan, coba lihat baik-baik. Aku gak mau lihat. Pokoknya gak pernah keluarin. Oh ya? Halo, masuk. Wajah. Pak Wang, Anda datang? Kartu Ultimate aja gak tahu? Dasar bego. Ini kartu Ultimate pertama sejak Kota Sujiang berdiri. Di setiap toko di Kota Su, kamu bisa menikmati. Diskon 90%, maaf ya. Nona Lin, Tuan Jiang, Silicon Lihat. Bos Wang, dengar-dengar Mener Liu ini. Suka banget ngajarin orang bahasa asing. Nona Lin tenang saja, di sebelah sini ada peternakan babi. Lagi cari karyawan, kayaknya manajer cocok nih. Kamu, aku tetapkan kamu jadi manajer. Maaf Bos Wang, aku salah Bos Wang. Tuan Jiang, ketemu lagi. Iya, kebetulan banget. Oh ya? Nona Lin, terima kasih. Cewek itu kayaknya suka sama suamimu. Masa sih? Lihat tuh tatapan matanya. Nikah sama pria baik kayak gini, kamu harus jaga baik-baik. Maaf, ganggu gak ya? Tuan Jiang, kalau gak ada apa-apa aku duluan ya. Kamu baik-baik aja? Gak apa-apa. Oke, kamu lihat-lihat dulu. Shumo, jujur sama aku. Suamimu kerja apa sih sebenarnya? Kok bisa dapat kartu VIP Kota Su? Aku juga gak tahu. Masih sembunyi-sembunyi sama aku, kan kamu udah nikah. Aku kan gak bakal makan suamimu. Aku beneran gak tahu. Aduh kayaknya aku lupa, hari ini ada reuni kelas kita. Kamu datang pas banget, jadi sekarang. Semua anggota kelas kita udah lengkap. Tapi aku gak diundang. Kurang sopan kan? Sopan apaan sih? Kamu nikah sama suami hebat, sekarang gak pamer. Kapan lagi pamernya? Ayo. Oper. Sepetan oper. Wah, Shumo si cantik juga dateng. Sini duduk sebelah aku. Ini siapa? Perkenalkan semuanya. Ini suamiku, Jiang Feng. API, Shumo kamu udah nikah? Nikah itu normal kan, Ketua Jiang? Shumo sekarang udah punya pemiliknya. Shumo, kamu nikahnya cepat banget. Pasti Jiang Feng ini orang hebat ya? Hebat apaan sih? Jiang Feng ini, orang terkenal di kampung yang suka foya-foya. Mabuk, judi, main perempuan, jago semua. Wah Shumo, seleramu gak bagus deh. Tidak, Jiang Feng sangat hebat. Shumo, kenapa kamu menikah dengannya? Lihat ketua kelas kita, wakil presiden grup Huyao. Gaji tahunan jutaan, itu cuma uang receh. Tuan Jiang, kami sedang menonton bola, ada sedikit taruhan. Karena kamu juga suka, mau coba? Maaf, aku tidak berjudi lagi. Bercanda apa? Penjudi tidak berjudi? Kemarin di toko kami kamu menang 50.000 loh. Taruhannya tidak besar, yang kalah bayar minuman ini. Bagaimana? Minuman bisa kubeli, tapi aku benar-benar tidak berjudi lagi. Jiang Feng, anggur ini adalah Lavita tahun 82. Harganya lebih dari 1 juta. Kamu yakin mau minum?
Tahu kamu kaya, tapi uang tidak boleh disia-siakan begitu. Main saja dengannya. Kamu tidak berjudi, biarkan Shumo yang ikut. Boleh. Tapi aku tidak paham bola. Tidak apa, sekalian main saja. Ayo, duduk. Ini pertandingan Prancis versus Senegal. Masih perlu dibandingkan? Prancis juara bertahan. Kalau semua taruh Prancis, tidak seru. Kalau begitu aku taruh Prancis kalah 0-1 dari Senegal. Shuemo. Prancis dipimpin Zidane, meski aku tidak paham sepak bola. Aku tahu Prancis, di bawah kepemimpinannya mereka menjuarai Piala Dunia sebelumnya, kamu tidak ganti. Aku ikut Jiang Feng. Wah, ada yang kasih kita uang, Shumo. Bisa menikah dengan pria seperti ini. Apa urusanmu? Berani taruhan denganku? Maaf, aku sudah janji pada Momo tidak berjudi lagi. Kurasa kamu cuma takut. Apa taruhannya? Aku yang lawan. Taruhan apakah Prancis bisa menang melawan Senegal kalau kalah? Aku sampah. Kalau kami menang, Mana mungkin kamu menang? Kalau kamu menang, aku akan berlutut minta maaf padanya. Opa. Sampa. Lawan Senegal saja seperti ini. Pertandingan palsu, pasti pertandingan palsu. Ketua kelas Jiang, kali ini kamu harus merogoh kocek dalam. Makanan ini cuma recehan. Semua makan dan minum sepuasnya. tunggu. Kamu lupa sesuatu? Kita kan teman sekelas, ngapain ribut sampai kayak gini? Tadi dia menghina suamiku. Kenapa kamu nggak ngelarang? Cepetan, sujud minta maaf. Dia siapa? Pantas aku sujud minta maaf? Aku bisa bikin dia makan enak di hotel mewah ini. Itu aja udah rezeki nomplok buat dia. Emang susah masuk ke hotel imperial ini. Kalau nggak ada nama Jiang Shao, mana bisa masuk? Semuanya, Selamat datang di hotel imperial. atas nama Bos Jiang, malam ini gratis semua. Lihat kan? Atas nama ketua kelas kita, Jiang, gratis semua. Terima kasih kerja kerasnya. Sampaikan salamku ke bos kamu. Camel. Aku adalah Tuan Jiang yang kamu sebut. Kamu siapa sih? Tuan Jiang yang aku maksud. Adalah Tuan Jiang Feng. Oh, Nona Lin menyampaikan salam untukmu. Nggak nyangka, teman sekelas yang udah lama nggak ketemu. Sekarang jadi pada matre semua. Aku nggak akan berubah. Kamu nggak berubah? Sekarang kamu berubah sampai aku hampir nggak kenal. Terus, kamu suka nggak? Sekarang mimpi aja nggak berani bangun, takut perubahanmu ini. Cuma mimpiku doang. Momo, menurutmu kalau sekarang kita kasih adik buat An-An? Dia pasti seneng nggak ya? Hah? Kita? Papa, aku juga mau ciuman. Iya. Shumo, kenapa kamu belum cerai juga sama dia? Xiao, Jiang Feng sekarang udah berubah kok. Anjing bisa berhenti makan teh nggak sih? Bisa. Nanti aku tunjukin pacarku waktu itu. Aku tunjukin, baru kamu tahu gimana cowok beneran. Kenapa nggak ada yang melayani kita? Kalian nggak lihat diri sendiri di kaca? Kayaknya mampu beli rumah nggak sih? Orang-orang kampung yang naik taksi. Lihat tuh. Ini bedanya punya kemampuan kayak cowok. Ayo sayang. Masuk dong, Shumo. Dasar, rumah ini nggak usah dibeli juga gak apa-apa. Gak apa-apa. aku mau beli villa besar. Nanti kita punya anak 10-8. Juga ada tempat buat main. Suamiku, kamu hebat banget. Berapa harga properti terbaik di sini? 20 juta, Emerald Water Estate, properti unggulan kami. Xiao,
kayaknya punya 10 atau 8 anak bakal capek deh. Katanya ibu, 3 atau 4 anak aja cukup. Aku juga rasa itu kebanyakan. Yang ini ayah, 3.4 juta, public kita. Halo, kami mau beli properti unggulannya. Ada apa? Tamu ngomong kok didiemin? Tamu sih ada, tapi tamu kita itu yang master Wang. Bukan orang kampung kayak lu yang cuma numpang lihat-lihat. Shumo, kan udah kubilang cerai, lu nggak denger-denger. Nah kan sekarang, uang itu nyali pria, tanpa uang. Dimanapun bakal diremehin. Nggak, Jiang Feng bisa beli. Dia? Dia bisa beli apa? Nggak punya kemampuan, mulut doang jago. Dia bisa beli? Dia tahu harga rumah ini berapa? Yang master Wang aja nggak mampu, lu orang kampung bisa. Sudah Nona, biarin aja dia pamer. Sekarang siapa yang nggak bisa omong besar? Yang penting bisa bayar, itu baru jagoan. Yang ini, pakai kartu. Hor! Cantik ya. Gimana kalau tinggalin suami lu, ikut gue aja? Walaupun rumah puluhan juta nggak mampu. Tapi rumah beberapa juta, itu gampang banget. Apa sih? Dia temen gue. Salah paham, salah paham. Gue bilang sekali lagi, properti unggulan ini gue yang beli. Coba swipe kartunya, siapa tahu beneran ada duit puluhan juta. Hah? Katanya mau bayar? 20 juta loh. Beneran kebayar 20 juta? Mas, butuh art nggak di rumah? Masa sih? Pacar lu, villa 20 juta aja. Pergi. Xiao, dengerin penjelasan kedong. Dengerin dulu. Pak, rumah ini pasti untung besar kalau dibeli. Pak Jiang, silakan. Lihat ke sini, dekat bisa nikmati keindahan taman. Jauh bisa lihat pemandangan Suzhou. Papa, aku mau main keluar. Oke, hati-hati ya. Boleh. Saya Surnama Su, ada perlu apa silakan bilang. Tuan Zhang. Kenapa kalian malah membungkuk ke dia? Dia pasti bukan pemilik apartemen di komplek kita. Sekarang aku sangat meragukan kualitas pelayanan komplekmu. Apa orang sembarangan bisa tinggal di sini? Apa aku harus pertimbangkan untuk pindah ke sini? Bukan Tuan Zhang, tunggu sebentar, aku akan berikan penjelasan. Tuan, tolong segera minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Bagaimana kalian menjamin keamanan pemilik apartemen? Dia yang memukulku. Kenapa? Anakmu yang merebut barang orang lain. Kamu tidak hanya tidak menghentikan, malah membelanya di sini. Katakan padaku, kenapa? Tapi kamu tidak boleh memukul orang. An jangan menangis, peri kecil yang menangis jadi tidak cantik. Kasih aku jeruk. Yes. Sekarang kita pindah ke kota. An tidak bisa lagi sekolah di sekolah lamanya. Katanya sekolah di kota susah masuknya. Dasar An tidak terlalu bagus. Sekolahnya harus dipilih dengan baik. Nona Shu. Nona Shu, anakmu mau pindah ke sekolah kami? Betul. Pindah ke sekolah kami sebenarnya bisa saja. Hanya saja kalian berasal dari desa Dajiang. Ini agak sulit. Ada masalah apa? Desa Dajiang belum termasuk wilayah kota Su. Kalau pindah ke sini berarti lintas wilayah. Biaya sekolahnya mungkin harus bayar lebih, uang bukan masalah. Nona Shu, mungkin kamu salah paham. Ini bukan jumlah kecil, biaya pindah lintas wilayah 10 juta. Sebanyak itu? Iya, makanya sulit. Tapi kebetulan hari ini, aku punya satu kuota. Tidak perlu bayar. Bisa langsung pindahkan anakmu ke sekolah ini. Benarkah? Masa aku bohong? Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu yakin mau bicara di sini?
An tunggu ibu sebentar ya. Ibu sebentar kembali. Nona Shu, silakan. Menir Chen, ini tidak benar kan? Kita bicara soal sekolah. Kok malah ke hotel? Di sini lebih privasi, silakan. Perkenalkan lagi, saya ini orang biasa. Tapi punya koneksi dengan semua sekolah besar kecil di kota Su. Kamu mau masuk sekolah mana? Tanya aku saja. Menir Chen, tak kusangka kemampuanmu sehebat ini. Aku kira kamu makelar gelap. Hah, Menir Chen, bagaimana caranya An bisa masuk sekolah ini? ini sih gampang. Nona Shu secantik ini. Asikan kamu. Kamu ngapain? Kalau begitu, terang-terangan saja. Kalau aku bisa membuat anakmu masuk sekolah manapun, aku juga bisa membuat anakmu tidak bisa sekolah. Yang harus kamu lakukan sederhana, temani aku semalam saja. Ah tidak, sekali saja kamu bisa dapatkan semua yang kamu inginkan. Gila, Tebas siapa aku? Ayah. An pintar sekali ya. An, mana ibu? Di sana. An, sudah berapa lama ibumu pergi? An tidak bisa menghitungnya. Kamu tunggu di sini. Kamu ngapain? Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu memukulku. Yang Kamu tunggu saja. Kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa, kita pergi. Baik. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Tidak tahu aturan. Aku tidak mengizinkannya pindah sekolah, dia malah memukulku. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu lakukan. Aku kenapa? Kalian sendiri tidak bisa bayar, jangan salahkan aku. Kebijakan sekolah sudah jelas, mari kita lihat siapa yang benar. Kota Su punya peraturan yang jelas. Pindah dari desa ke kota harus bayar biaya sekolah pilihan. Dia tidak bisa bayar, malah memukul orang. Bukan kami tidak bisa bayar uang sekolah. Dia bilang ada cara agar kami tidak perlu bayar. Dan dia mencoba melecehkanku. Fitnah, ini benar-benar fitnah. Biaya sekolah pilihan di kota Su mencapai ratusan ribu. Mereka mana bisa bayar? Jelas-jelas dia tidak bisa bayar dan mencoba merayuku. Hanya 10.000 yuan? Buka matamu lebar-lebar, lihat apakah aku bisa bayar atau tidak. Ini kartu hitam kota Su. Wah, dengan ini, sekolah mana yang tidak bisa dimasuki? Aku juga merekam suara. Hehe, asal kamu mau temani aku semalam, nggak cuma sekali. Anakmu bisa masuk sekolah mana saja yang kamu mau. Dua kakak, mereka menjebakku, mempermainkan kita, jangan pukul muka. An, kamu ingat gak? Nanti kalau ada makanan jatuh di lantai, jangan dimakan. Emo. Kamu tinggal di sini? Kamu siapa? Wang Kunlun. Lama tidak bertemu. Kamu masih cantik seperti dulu. Anak ini, anak saudaramu ya? Ini anakku, An. Panggil paman. Ini. Kamu sudah punya anak? Ini. Kamu bilang akan menungguku, aku sudah siap mencari kamu. Maaf, Wang Kunlun. Sekarang aku hidup sangat bahagia. Momo, aku tidak akan menyerah. Kamu cari mati ya? Zheng Hui. Gimana bisa kamu jadi seperti sekarang ini? Semua salah Jiang Feng dan Shumo. Pesanggen ITU. Jiang Feng dan Shu Mo. Mereka berdua pacaran? Ayah. Kamu kenal mereka? Sangat kenal. Oak. Begini, Ahui, ini untukmu. Kamu ikut aku bantu kamu balas dendam, Oak. Oak.
Untukmu, Wang Hunyun, aku sekarang sudah punya suami. Aku sangat bahagia. Sumo, maaf ya jujur. Dia cuma orang kampung, gimana pantas punya wanita sepertimu? Bersama aku baru bisa bahagia. Gila. Ayo kita pergi. Dia teman SD-ku. Dulu kita main rumah-rumahan, aku bilang akan menunggunya. Ternyata dia ingat terus. Tenang, serahkan saja padaku. Ini, Menurutku yang ini lebih bagus. Jiang Feng, ngapain kamu bawa aku ke sini? Beli saham. Beli saham? Aku nggak ngerti. Aku yang ngerti saja. pada tahun 2002, ada beberapa saham yang tiba-tiba melonjak. Mereka adalah... Hei, kamu si kampungan baru masuk kota. Bilang saja kamu paham saham. Jangan sampai nanti rugi sampai celana dalam pun habis. Urusanmu apa? Beli saja yang warna hijau semua. Hahaha. Zhang Feng. Awalnya aku menganggapmu sebagai lawan. Berpikir bagaimana menghadapimu, tapi ternyata kamu menggali kuburan sendiri. Mau. Sepertinya tak lama lagi, kita bisa bersama. Dia beli yang hijau, apa otaknya error? Pasti otaknya kacau, saham farmasi kan investasi jangka panjang. Kalau suatu hari gagal, Jiang Feng, bisakah kita pertimbangkan? Sepertinya, beli yang merah baru bisa untung. Percayalah padaku. Belakangan ini, muncul sindrom pernapasan misterius di luar negeri. Karena itu, industri farmasi mengalami gelombang perkembangan baru. Saham farmasi naik semua, kok bisa? Hebat banget. lihat naik, lihat hahaha. Sepertinya kamu tidak punya kesempatan. Halo Tuan Jiang, Anda yakin mau pakai 1 miliar ini? Untuk beli saham AS, pakai leverage 500 kali? Saya yakin. Bank Anda bisa melakukannya? Bisa sih bisa, tapi di dalam negeri sementara tidak bisa. Kalau Tuan Jiang percaya pada saya bisa pergi ke luar negeri untuk Tuan Jiang. Baru dapat uang banyak, langsung dihabiskan. Sebenarnya saya simpan sedikit. Saya rasa saham dan reksadana terlalu berlebihan. Lebih baik kita pakai sisa uang untuk hal yang nyata. Istriku yang baik, kita berpikir sama. Benarkah? Mau ngapain? Saya mau buka warnet. Warnet. Jiang Feng gimana nih? Nggak ada yang main. Katanya di seberang juga buka warnet. Harganya lebih murah dari kita. Ayo kita lihat. Game ini seru banget, lihat nih. Dapat dari paket 500x Firepower, asyik banget. Santai, biarkan mereka buka dulu. Tuan Jiang ada waktu datang ke perusahaan kami? Mau bicara bisnis besar dengan Bos Chen. Bisnis besar apa? Dengar-dengar, Bos Chen punya banyak pengaruh di luar negeri. Sedikit saja. Bisa minta tolong Bos Chen bantu saya? Ambil alih agen sebuah game, bagi hasil 50-50. Game? Itu bisa dapat berapa banyak uang? 1 miliar. Minimal 10 miliar. Namanya apa? Aku berangkat sekarang. Long, ke sana lebih murah, ayo pergi. Terlalu jauh. Jiang Feng, aku tahu buka warnet itu menguntungkan. Tapi setiap kali ada yang namanya Huyao. Buka di seberang warnet kita. Kalau begini terus, bukan solusi. Jangan khawatir, sebentar lagi mereka bangkrut. Bagus. Hui.
Nah, Jiang Feng, jujur saja. Kemampuan cari uangnya ada, tapi dia menantang kita. Apa yang dia lakukan, kita lakukan, biar dia tak punya jalan. Hahaha, bagus. Ahui, ikut aku kerja keras. Kuntunggan takkan kau lewatkan. Baik. Tidak baik, Bos Deng. Orang-orang warnet kita. Lari semua ke warnet Jiang Feng. Ada APA? Mereka juga turun harga? Bukan, mereka dapat hak agen sebuah game. Hanya bisa main di warnet mereka. Satu game bisa menarik banyak orang? Game APA? Sepertinya namanya. Mirip Legend, segera beli. Pals. Game ini sudah jadi eksklusif mereka. Hanya bisa main di warnet mereka. APA? Hancurkan, hancurkan semuanya. Cepat pergi. Cepat panggil polisi. Deng Hui, kamu ngapain? Jiang Feng, lama tak jumpa. Berani juga kamu kembali. Tentu saja. Hadiah darimu, aku selalu ingat. Hancurkan, terus hancurkan. Berhenti. Coba sentuh, aku patahkan tanganmu yang lain. Keluarga Chen, kamu melawanku? Kamu bicara padaku? Di sini banyak yang keluarga Chen. Aku Casey Muka, panggilmu Bos Chen. Kalau tidak, Kamu bukan apa-apa. Han Kirken. Aku peringatkan kamu. Aku bekerja untuk yang Master Wang dari grup Huyao. kamu pikir-pikir dulu, apa kamu punya kemampuan untuk ini? Kuma anak orang kaya yang manja. Tempat ini aku yang buka bareng Jiang Feng. Kalau ada masalah, suruh dia cari aku. Oke, mundur. Gak nyangka si Deng Hui ini sudah nyangkut di grup Huyao. Ini jadi susah ditangani. Grup Huyao susah dihadapi ya? Masalah waktu itu Deng Hui menculik Momo. Kamu masih punya buktinya nggak? Ada, nanti beberapa hari lagi aku kasih ke kamu. Ahui. Mendekat sini. Ini jaminanmu? Orang kampung aja nggak bisa ditangani. Sebenarnya sudah beres. Tapi ada si Chen Qiankun itu. Dia itu bakinya Jiang Feng. Chen Qian Kun. Aku Wang Kuan Luan. Dia berani pakai nama Chen Kuan? Ha. Kalau Chen Qian Kuan backingnya. Berarti kita harus. Habisai Chen Qian Kuan ayakan? Iya. Cepetan. Aku yang pergi. Ada APA? Aku turun lihat dulu. Kamu sudah sadar? Ini Momo yang gantiin bajumu. Bos Chen, sebenarnya ada apa? Aku juga nggak nyangka. Wang Kunlun berani main kezar. Si Wang Kunlun ini bener-bener nggak tahu aturan. Aku sudah paham situasinya.
Wang Kunlun ini beraninya besar sekali. Yah, salah kita sendiri kurang kuat. Sekarang kayaknya harus lepas game itu deh. Gimana pendapatmu? Nona Lin, aku nggak mau jadi agen game ini lagi. Apa kamu bisa tanggung? Aku sih nggak takut sama Wang Kunlun. Tapi keluarga kami nggak bisnis game. Ya udah, jual aja gamenya ke Wang Kunlun. Masa sih? Game itu cuma mainan kecil. Dia bikin aku rugi, pasti nggak aku lepasin. Katanya bisnis utama keluarga Wang itu properti. Property. Kamu mungkin kurang berpengalaman. Jadi aku akan menjual gamenya. Aku mengerti, jual saja gamenya. Bisa dapat tiket masuk dengan susah payah. Kebetulan baru-baru ini ada lelang properti, kamu bisa coba. Terima kasih, Nona Lin. Kamu masih terlalu sopan. Lebih baik sopan, nanti kalau sudah jadi keluarga, tidak perlu lagi. Sayang, aku baru beli buah, coba rasakan. Kamu masih berani datang? Urusanmu apa? Aku lihat kamu tidak ada yang keras kecuali mulutmu. Chen Kun Mari Tau Tidak. Kamu tidak tahu? Hati-hati, kamu bisa jadi champion pun berikutnya. Sudah kubilang sebelumnya. Apa yang kuinginkan, pasti akan kudapatkan. Harus diakui, seleramu cukup bagus. Mirip legenda darah, benar-benar menghasilkan uang. Harga awal tanah di selatan kota 8 miliar. 10 miliar. Harga dasar sudah setinggi ini. Sepertinya 10 miliar dari Lin Qingyu. Tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Uangnya akan segera dikirim. $15 miliar. 20 miliar. 30 miliar, tuan ini menawar sampai 30 miliar. 30 miliar sekali. Tunggu, aku curiga Tuan Jiang ini asal menawar. Dia tidak punya 30 miliar, ya. Kita kenal semua orang kaya terkenal di Suzhou. Ini siapa lagi? Asal menawar seperti ini, bisa kena tanggung jawab hukum. Maaf tuan, sesuai aturan lelang kami. Kami perlu memeriksa aset Anda. Bisa, tapi tunggu sebentar. Canggu APA, kamu pikir uang bisa datang begitu saja? Kalau tidak punya uang, jangan memalukan diri. Sekarang sudah bisa. Semuanya, silakan ikut saya. APA, apa uangnya benar-benar datang begitu saja? APA, Maaf. Sudah kubilang, uangku datang begitu saja. Tuan Jiang tidak mengecewakan. Tuan Jiang hebat. Modal 1 miliar, berani pakai leverage 500 kali beli saham AS. Sekali ini langsung balik 500 kali. Lanjutkan lelang. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Selamat kepada Tuan Jiang atas perolehan tanah di selatan kota. Jiang Feng, aku akan memberimu pelajaran. Selamat, grup Shujiang akhirnya resmi berdiri. Sama-sama, Nona Lin. Kedatanganmu kali ini bukan sekadar untuk memberi ucapan selamat, ya? Benar, ku dengar, Su sedang membangun zona khusus. Hanya area selatan dan utara kota yang memenuhi syarat. Kurasa, kamu bisa lebih memperhatikan hal ini. Rapat ketiga Su telah menyetujui pengembangan zona khusus. Sudah lama mendengar kabar ini. Bersiap meminta pendapat Nona Lin. Tapi, belum pasti apakah selatan atau utara yang dipilih. Ku dengar, Pak Dong yang menangani bidang ini suka dengan barang antik semacam itu. Kurasa, kamu bisa mencobanya. Jika berhasil, Jiang Feng tak akan pernah melupakan kebaikan Nona Lin. Aku tidak ada hubungannya. Itu karena Jiang Feng menyenangkan. Ini sudah direncanakan untuk mengunjungi orang tua ini. Siapa yang bersamamu? Kempangen. Pak Dong, jangan begitu, jangan begitu. Kami bisa melakukannya sendiri.
Silakan duduk. Kakek Dong, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarnya? Baik, berkat doamu. Masih belum mati. Kakek Dong. Ini ayahku khusus bawa dari luar negeri. Patung singa giok dari dinasti Tang. Indah sekali. Menyuruhku membawanya khusus untuk memperlihatkannya padamu. Kamu Jiang Feng ya? Ku dengar King Yue menyebutmu. Kamu sangat berbakat di usia muda. Hari ini membawa APA? Tidak berani. Kebetulan, hari ini aku juga membawa patung singa giok. Oh, haha, benar-benar kebetulan. Sudah tua. Tidak suka bertel-tela. Naksa kalian berdua sangat jelas. Naksa kalian berdua sangat jelas. Kualifikasi kedua pihak sangat baik, memenuhi syarat pengembangan kota. Kalau begitu, hari ini kita fokus pada dua patung singa giok ini. Pilih yang terbaik. Bagaimana pendapat kalian berdua? Semua mengikuti arahan Pak Dong. Baik. Dua patung singa giok ini memang bagus. Tapi seperti diketahui, hanya ada satu patung singa giok dari dinasti Tang. Jadi, mana yang asli dan palsu? Apakah Anda mengenal sertifikat autentikasi dari Pak Hua? Apakah ini Pak Hua, mantan ketua asosiasi penilaian harta karun? Benar. Betul. Ini adalah ungkapan Pak Hua. Zhang Feng, hasil penilaian terhadap singa giok kaca sudah keluar. Meskipun daerah selatanmu memenuhi syarat pembangunan zona khusus. Tapi zona khusus hanya ada satu. Jiang Feng, silakan pulang. Jangan buru-buru, Pak Dong. Menurutku, singa giokku asli. Apakah kamu meragukan penilaian Pak Hua? Tahukah kamu, Pak Hua telah menilai banyak harta karun seumur hidupnya. Dan tidak pernah salah. Benar, Pak Hua adalah orang yang sangat kuhormati. Saudara Jiang, silakan pulang. Pak Dong, kaca adalah yang terbaik di antara 5 jenis perhiasan terkenal. Terutama singa giok kaca dari dinasti Tang. Tubuhnya transparan, alami, jernih, dan cerah. Kepalanya berkilauan, matanya hijau kebiruan. Ini karena dibuat dengan metode kuno, yaitu dengan membakar batu kaca dalam induk kaca. Pola pada tubuhnya bebas dan liar. Tapi, singa giok kaca milik Tuan Wang ini, apakah menurutmu terlalu rapi? Benar. Metode kuno dinasti Tang jelas lebih maju. Tapi tidak mungkin bisa dibuat serapi ini. Pak Dong, ini adalah hasil penilaian emas Pak Hua. Aku sudah lama mendengar tentang Pak Hua. Dia tidak lagi menilai barang untuk orang lain. Aku heran, Tuan Wang. Bagaimana bisa mengajaknya? Tentu saja karena ketulusanku. Bisakah Tuan Wang menelepon Pak Hua untuk konfirmasi? Apa yang tidak berani? Aku yang akan telepon. Hello. Pak Hua. Ini Lau Dong. Aku punya 2 singa giok kaca dinasti Tang di sini. Singa giok kaca. Beberapa hari lalu ada orang yang membawa ini. Untuk memaksaku melakukan penilaian. Pak Dong, dasar brengsek. Kau berani mengganggu Pak Hua. Saudara Jiang, pembangunan pabrik di daerah selatan kuserahkan padamu. Jangan mengecewakanku. Pasti akan kuselesaikan dengan baik. Brengsek. Begini caramu bekerja untukku? Berani sekali kau memaksa Pak Hua. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kali ini masih gagal, kau yang tanggung akibatnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Wang. Kali ini aku tidak akan mengecewakanmu. Semoga kamu
Besok kita libur, Ayah. Hari ini bisa ajak aku makan enak enggak? Bisa dong, tapi kita harus tanya ibu dulu ya. Oak. Bu, hari ini boleh nggak Ayah? Ajak kita makan di luar? Boleh banget. Ibu setuju. Baiklah, kamu ajak anak makan di luar saja. Sayang, jangan pulang terlalu malam ya. Oke, aku akan pulang cepat. Ayo pergi. Anan, nggak kaget kan? Enggak. Anan, sebenarnya di dunia ini mereka cuma minoritas. Kebanyakan orang itu baik. Kayak Ayah dulu, meski bikin jengkel. Tapi sekarang sudah membaik, Anan suka. Ya, si mereka jahat. Tapi nanti pasti akan membaik. Momo. Momo, haha, akrab banget. Ibu. Jiang Feng, dengar nih suara siapa? Jadi kamu mau apa sebenarnya? Mau apa? 10 menit lagi pabrik Sucheng. Kalau nggak datang, tanggung sendiri akibatnya. Ayah pasti akan bawa ibu pulang dengan selamat, kan? Tenang, Anan. Ayah pasti akan bawa ibu pulang dengan selamat. Semuanya ganggu aku. Kok belum datang juga? Deng Hui. Aku cuma perlu geser sedikit. Wajah cantik ini, Kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu bilang ke dia. Kita mau apa, kamu bilang. Aku mau apa? Kamu kampungan, udah dapat 1 miliar masih kurang. Masih mau naik lagi. Kamu penjudi gagal, apa hakmu bisa di atas orang lain? Lepasin dia, semua milikku jadi milikmu. Kamu siapa? Yang aku mau bisa aku ambil sendiri. Nggak perlu kamu kasih. Sebenarnya gimana baru kamu mau lepasin dia? Zhang Feng. Sederhana saja, nyawa ganti nyawa. Jangan, jangan. Kalau aku mati, kau akan melepaskannya? Sialan, kau berani menelepon polisi. Aku sudah memberitahu mereka tentang kejahatanmu. Kau tidak peduli dengan nyawa istrimu lagi? Ini hasil terbaik. Jangan. Kau cari mati. Kenapa kau begitu bodoh? Zhang Feng. Kau tunggu saja. Baru-baru ini, grup Yao Hui diduga terlibat persaingan tidak sehat. Direktur utama Wang Kunlun ditangkap. Masih ingat betapa bahagianya dia dulu? Tak disangka sekarang jadi seperti ini. Sulit ditebak isi hati manusia, tapi aku akan selalu baik padamu. An-An juga akan selalu baik pada ayah dan ibu. Baik, baik. An-An akan selalu menemani ayah dan ibu. Shawi sebentar lagi akan bernangan. Kalian pulang sebentar ya. Oke, baik, dadah. Ada apa? Telepon dari ibu bilang Xiao Yi mau bertunangan, suruh kita pulang sebentar. Itu adikmu itu. Heng, Kalau begitu kita harus persiapkan dengan baik.
Apa yang harus dipersiapkan? Sudah berapa lama kita tidak pulang ke desa? Tentu saja harus persiapkan dengan baik. Wah adik, Momo kamu belum pulang ya? Belum, baru beberapa hari lalu aku beritahu dia. Aduh adik, itu salahmu. Momo kan sukses di kota. Kenapa tidak beritahu dia lebih awal? Bisa membantu Yi kamu sedikit. Sukses apa? Baru beberapa bulan di kota. Siapa yang bilang anak perempuannya sukses di kota? Yang menikah dengan baik itu yang menikah di kota. Siapa yang tidak tahu? Momo, menikah dengan penjudi dari desa sebelah. Katanya menikah dengan baik, sudah sekian lama. Tidak pernah datang menjengukmu? Lihat xiao-xiao kami, Bu. Ini pacar baruku, Wang Qiang. Hello, Tant. Bu, Momo di kota hidupnya baik-baik saja. Baik apa gunanya, anak tidak tahu terima kasih. Lihat xiao-xiao kami, apapun yang enak. Langsung dipikirkan ibunya. Hah, Sayang, kamu sudah selesai belum? Ayah, Ibu telepon lagi, bilang apa? Ibu Chen Xiao lagi pamer di depannya. Suruh kita bersihin barang-barang dan cepat pulang. Datang. Aduh. Ayo pergi. Ini yang kamu siapin? Ibu sudah bilang. Kamu jahat banget. Dad Ang. Wah, mobil apa ini? Harganya belasan juta ya? Nggak, cuma sekitar 100 juta. Basa-basi aja, mobil apa yang segitu mahalnya? Mobil xiao-xiao di rumah kita cuma 20 jutaan. An, panggil nenek. Nenek. Iya, cucu yang manis. Ibu. Ayah. Kamu kan bilang mobil ini harganya ratusan juta. Kok pulang nggak bawa apa-apa buat ibumu? Bu Momo, jangan pergi dulu. Bukannya kamu bilang anakmu nikah dengan orang kaya di kota? Anakmu sukses, kan? Ibu, tunggu dulu. Hadiah Jiang Feng belum sampai. Sudah dibeli? Hadiah yang kubeli sudah dibeli semua? Tenang, semuanya sudah dibeli. Kamu cuma pura-pura aja. Mobilnya sudah di sini. Hadiahnya mau turun dari langit? Nggak mungkin. Datang. Wajah. Hadiah siapa ini yang dikirim pakai truk segede ini? Beneran gak sih? Isi truk ini minimal harganya ratusan juta. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini kepada Momo. Semua hadiah ini untuk kalian. Bagus. Hadiah ini boleh berikan ke siapa saja, ke kualitas. Ayo pergi. Wah, banyak banget barangnya. Anan. Ayo, makan, makan, sayang, makan. Ingat waktu tunangan dulu, kamu juga kayak gini. Kamu bilang, waktu aku masuk ke rumahmu. Pikiranku penuh dengan hayalan masa depan, mana tahu kamu ternyata pecandu judi dan suka memukul. Gak akan lagi. Sekarang aku mulai berhayal lagi pelan-pelan. Ayah ibu. Bisa ganti adik perempuan gak? Aku suka adik perempuan.